Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dalam pembelajaran daring. Kali ini akan kita bahas tentang fungsi kuadrat. Bagian yang ketiga. Materi yang kita bahas tentang fungsi kuadrat kali ini adalah pembuat nol suatu fungsi dan nilai ekstrim. Kita mulai yang pertama, pembuat nol suatu fungsi. Jika suatu fungsi dengan persamaan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c akan memiliki nilai 0, yang berarti fx itu nilainya sama dengan 0, maka akan diperoleh nilai x1 dan x2. Nilai x1 dan x2 inilah yang dinamakan pembuat nol suatu fungsi. Contohnya, tentukan pembuat nol fungsi. Yang A, fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 15. Yang B, fx sama dengan x kuadrat min 9, dan seterusnya. Kita mulai yang pertama. Kita mulai yang pertama ya. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 15. Yang ditanyakan adalah pembuat nol fungsi. Kita mencari pembuat nol. Pembuat nol di sini ya. Ingat, pembuat nol berarti kita mencari x1 dan x2 sama dengan berapa? Kita mulai, sarannya apa kita mencari x1, x2? Sarannya adalah fx harus sama dengan 0. Sehingga di sini adalah x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Kita faktorkan. Di sini x, ini x3, sini 5. Ini plus, di sini min. Ya. Sehingga x plus 5 sama dengan 0. Jadi, x1 sama dengan min 5. Kemudian yang kedua, x min 3 sama dengan 0. Jadi, x yang kedua sama dengan 3. Jadi, pembuat nolnya yang mana? Pembuat nolnya adalah min 5 dan 3. Ini adalah pembuat nol. Maksudnya apa? Jika min 5 kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka hasilnya mesti 0. Dan juga jika 3 dimasukkan, nilainya juga 0. Kita buktikan. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 15. Jika ini saya ganti dengan 3 kuadrat plus 2 kali 3 min 15 sama dengan 9 plus 6 min 15. Hasilnya mesti 0. 0 inilah namanya. Yang menyebabkan hasilnya 0 itu berapa? Adalah min 5 dan 3. Itu yang dimaksud dengan pembuat 0. Kita lanjutkan. Sekarang kalau bentuknya fx sama dengan x kuadrat min 9, tidak ada bx. Sarannya sama, yaitu fx sama dengan 0 harusnya. Tinggal x kuadrat min 9 sama dengan 0. Kita faktorkan. X di sini x. Kalau tidak ada b berarti angkanya sama persis. Tapi tandanya yang berbeda. Sehingga x1 sama dengan 3, x yang kedua sama dengan min 3. Jadi pembuat nolnya berapa? Pembuat nolnya adalah 3 atau min 3 ya. Jadi pembuat nol fungsi fx adalah 3 atau min 3. Bisa dipahami? Selanjutnya, kalau seperti ini sama saja. Caranya apa? Fx sama dengan 0. 2x kuadrat plus 10x sama dengan 0. Difaktorkan, ini 2x. Berarti x plus 5
sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 0 per 2. Jadi x1 sama dengan 0. X plus 5 sama dengan 0. Sehingga x2 sama dengan min 5. Inilah pembuat 0. Mudah, tidak sulit kan? Nah, sekarang nilai ekstrim. Nilai ekstrim dari suatu fungsinya ini, nilai ekstrimnya ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum itu tergantung dari nilai A-nya. Kita lihat, jika A-nya kurang dari 0, berarti kan negatif. Nanti parabolanya kan seperti ini. Kalau seperti ini, berarti ini ada titik balik. Karena paling tinggi, berarti nilai maksimum, titik balik maksimum. Kalau titik baliknya maksimum, maka nanti diperoleh nilai maksimum. Kemudian yang kedua, jika A-nya lebih dari 0, berarti kan positif. Kalau positif berarti nanti, paham ya? Kalau positif nanti parabolanya terbuka ke atas. Berarti di sini ada titik balik. Karena paling tinggi berarti minimum. Sehingga nilai maksimum atau nilai minimumnya adalah sama dengan YP. Ya, jadi saya ulangi, nilai maksimum ini sama dengan YP. Nilai minimum juga YP. Ingat, tergantung dari nilai A-nya untuk menentukan maksimum dan minimum. Nilai maksimum sama dengan min D per 4A. Atau nilai maksimum sama dengan fxp. Ini sudah kita bahas dulu ya. Ini juga sama ya. Kita lanjutkan. Tentukan nilai ekstrim dari yang A dan seterusnya ini. Kita lihat A-nya sama dengan 1. Kalau 1 berarti kan lebih besar dari 0. Berarti parabolanya terbuka ke mana? Terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas berarti terdapat nilai minimum. Rumusnya apa? Min D per 4A. Kita cari D. D itu apa? D kuadrat min 4AC. Sama dengan, kita lihat, D-nya 2 kuadrat min 4A-nya 1, C-nya min 15. Sehingga kalau kita hitung 4 ditambah 60 sama dengan 64. Kemudian kita masukkan ke nilai minimum. Berapakah nilai minimumnya? Sama dengan min D per 4A. Sama dengan min 64 dibagi 4A-nya 1. Sama dengan min 64 dibagi dengan 4. Sama dengan 16. Betul 16 ya. Min 16 ya. Jadi nilai minimumnya adalah min 16. Jadi nilai minimum sama dengan min 16. Sekarang kalau kita menggunakan cara yang lainnya, nilai minimum cara yang lainnya kita gunakan fx. Nah, kita pakai fx ini. Tidak kelihatan, saya ganti. Ya. Sebelumnya kita cari dulu xp, sumbu simetri. xp sama dengan min b per 2. Sama dengan min b berarti min 2 per 2a. 2 kali 1. Sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1. Dari sini kita masukkan ke fxp. Sama dengan x kuadrat plus 2x min 15. Nilai minimum sama dengan xp diganti dengan min 1. Jadi hasilnya adalah min 1 kuadrat
min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurangi 15. Hasilnya berarti 1 min 2 min 15 sama dengan min 16. Ini sama dengan cara yang pertama. Kita lanjutkan. Yang B. Seandainya kita menggunakan rumus fx, nilai minimum sama dengan fxp. Kita cari dulu xp sama dengan min b per 2a sama dengan min b-nya tidak ada berarti 0, 2 kali 1 sama dengan 0. Sehingga kita ganti ke sini. F0 sama dengan 0 kuadrat min 9 sama dengan min 9. Ini adalah nilai minimumnya. Kalau kita pakai cara yang kedua, kita cari D. B kuadrat 4AC. Apakah hasilnya sama? B berarti 0 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya min 9. Jadi sama dengan plus 36. Kita masukkan nilai min sama dengan min D per 4A sama dengan min 36 dibagi 4 kali 1 sama dengan min 36 dibagi 4 sama dengan min 9. Ini juga sama dengan ini ya. Jadi nilai minimumnya adalah min 9. Kita lanjut yang ketiga. Kita pakai ini juga boleh ya. Cara lain. Kita cari X1 pembuat nolnya dicari dulu. Ya, pembuat nolnya. Berarti fx sama dengan 0. 2x kuadrat plus 10x sama dengan 0. Berarti 2x x plus 5 sama dengan 0. Berarti x1 sama dengan 0. x2 sama dengan min 5. xp selain min b per 2a bisa saja x1 plus x2 dibagi 2 sama dengan 0 plus min 5 dibagi 2. Hasilnya berarti min 5 per 2 sama dengan min 2,5. Kemudian kita masukkan nilai min sama dengan F5 min 5 per 2. Kita masukkan berarti 2 kali min 5 per 2 kuadrat ditambah 10 kali min 5 per 2. Hasilnya berarti 2 kali 25 per 4 ditambah 10 kali min 5 per 2. Sama dengan, ini dicoret dengan ini, 2 dengan 25 per 2 dikurangi 50 per 2. Hasilnya adalah min 25 per 2. Sama dengan min 12,5. Ini nilai minimumnya. Kita lanjut. Ini soal yang penerapannya. Sebuah bola ditendang ke atas. Lintasan bola membentuk parabola dengan persamaan. Nah, ini HT sama dengan ini. Tentukan berapa detik bola mencapai titik tertinggi. Berapa detik ini berarti kita mencari XP. Kalau di sini T ya berarti kita mencari TP. Rumusnya apa? Min B per 2A. Tinggi bola maksimum, kenapa maksimum? Karena A-nya negatif. Sehingga parabola terbuka ke bawah. Nilai maksimum, nah nilai maksimum, nilai maksimum kan? Karena di situ ditanyakan tinggi, berarti nanti H maksimum. Rumusnya sama. Min D per 4A. Tinggal kita masukkan. Ya, kita mulai yang A. Berapakah tinggi? Berapa detik bola mencapai tinggi? Kita mencari TP.
sama dengan min B per 2A sama dengan min 50 dibagi 2 kali min 5 sama dengan min 50 dibagi dengan min 10 sama dengan 5 detik. Jadi bola mencapai titik tertinggi nanti 5 setelah 5 detik. Kemudian yang B, berapakah tinggi maksimum? H maksimum sama dengan, kita cari aja min D per 4A sama dengan min D berarti B kuadrat min 4AC dibagi 4 kali A sama dengan min B nya adalah 50 kuadrat, kemudian dikurangi 4 A nya min 5 gitu ya, C nya 0 dibagi dengan 4 kali A nya min 5 sehingga diperoleh min 2500 ya, 2500 ditambah dengan 0 dibagi dengan min 20. Bisa coba dengan ini kan, sehingga diperoleh 250 dibagi 2 sama dengan 125 meter. Ini hanya soal cerita ya, jangan dibahas. Kok tingginya 125? Ini soal cerita, kita terapkan aja soal. Kita lanjutkan. Nah, soalnya ini pembuat nolnya fungsi berapa? Fungsinya ini fungsinya ya. Sekarang kita ganti. Fx sama dengan x kuadrat min 16. Kita mencari pembuat 0. Berarti disamakan dengan 0 dong. Jadi x kuadrat min 16 sama dengan 0. Berarti boleh kamu pakai ini juga boleh. 16. X sama dengan x12 sama plus minus akar 16. Sama dengan plus minus 4. Jadi X1 sama dengan 4, X kedua sama dengan min 4. Ini adalah pembuat 0. Kemudian yang B, nilai minimum. Kenapa nilai minimum? Karena parabola terbuka ke atas. Nilai minimum, kita cari dulu XB. Di X1 tambah X2 per 2. Sama dengan 4 ditambah min 4 dibagi 2 sama dengan 0. Nilai min sama dengan apa? Fxp sama dengan xp nya 0 berarti dimasukkan ke dalam persamaan. Persamaannya kan berarti x kuadrat min 16 sehingga diperoleh 0 kuadrat min 16 sama dengan min 16. Berapakah nilai P jika x nya diganti dengan 3? Maksudnya gitu. Berapakah F3? Ya, apakah F3? Sekarang jika ini 3, kita berikan Fx sama dengan x kuadrat min 16. Jika x ini saya ganti dengan 3, berarti kan 3 kuadrat min 16 sama dengan P. 9 dikurangi 16 sama dengan P, sehingga P sama dengan berapa ini? 9 dikurangi 16 berarti min 7. Nah, itu. Dan seterusnya ini bisa dicari. Kita lanjutkan. Ini juga sama. Nanti kalian cari sendiri ya. Ini. Demikian. Terima kasih. Semoga kalian tambah pengetahuan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.